Hari ini saya akan mengajak kita untuk belajar satu kebenaran lagi tentang hukum tabur tuai, 4 prinsip hukum tabur tuai. Saudara-saudaraku, hukum tabur tuai adalah prinsip universal yang berlaku sepanjang zaman. Hukum tabur tuai adalah bagian dari ketetapan Allah dalam menciptakan dunia ini. Saya sampaikan minggu lalu bahwa Tuhan set hidup kita berdasarkan hukum tabur tuai. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan musim menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Itu tercatat dalam Kejadian pasal 8 ayat yang ke-22. Jadi saudaraku, hukum tabur tuai ini sudah diset oleh Tuhan untuk kita alami di dalam kehidupan kita. Bahkan Alkitab mengatakan selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan musim menuai. Dan ini berlaku pada semua aspek kehidupan kita, baik secara jasmani maupun rohani. Itu sebabnya saya catat di sini hukum tabur tuai berlaku pada semua aspek kehidupan kita, semua dimensi kehidupan kita, baik jasmani maupun rohani. Aspek fisik, spiritual, sosial, relasional, aspek finansial, ekonomi, aspek moral dan etika, serta aspek hukum, keadilan dan berbagai aspek kehidupan kita akan terikat di dalam hukum tabur tuai ini, saudaraku. Sebab semua aspek hidup kita sudah diatur di dalam atau sudah diset di dalam hukum tabur tuai ini. Jadi kita nggak bisa lolos, makanya makan banyak minyak, lemak, bisa kolesterol. Itu sudah hukum tabur tuai. Lalu kemudian kalau kita menabur dikit akan menuai sedikit, menabur banyak menuai banyak. Dalam sosial relasional, apa yang kamu inginkan orang perbuat kepadamu, perbuatlah terlebih dahulu kepada mereka. Itu tabur tuai, saudara. Hukum keadilan seperti itu juga. Ya, nanti kita akan lihat beberapa aspeknya di dalam prinsip hukum tabur tuai. Nah, hari ini seperti judulnya saya akan mengajak kita melihat 4 prinsip hukum tabur tuai yang dicatat dalam Alkitab. Dan dalam 4 prinsip hukum tabur tuai ini ada aspek-aspek yang akan saya jelaskan nanti. Aspek fisik, spiritual, sosial, relasional, finansial, moral, etika, hukum, keadilan. Semua terrangkum di dalam 4 prinsip hukum tabur tuai ini. Mari kita lihat yang pertama. Hukum tabur tuai prinsipnya yang pertama sederhana, sesuai namanya. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Prinsip ini menegaskan bahwa hasil yang kita terima atau hasil yang diterima seseorang adalah konsekuensi langsung dari apa yang telah dilakukannya. Saya ulangi, apa yang ditabur, itu yang dituai. Prinsip ini menegaskan hasil yang kita terima sesuai dengan konsekuensi langsung dari apa yang telah kita lakukan. Ini menunjukkan bahwa setiap tindakan kita, saudaraku, baik atau buruk, akan menghasilkan akibat yang sesuai dengan sifat dari tindakan tersebut. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Nah, itu sebabnya Galatia 6 ayat 7 firman Tuhan katakan gini. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ayub 4 ayat 8, kita coba lihat contoh-contohnya dalam Alkitab. Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Jadi kalau kita tabur kejahatan, kita tabur kesusahan dalam hidup orang lain, maka kita akan menuainya juga. Kemudian dalam Amsal 22 ayat 8, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Cepat atau lambat orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Dan pada akhirnya kuasanya untuk bertindak sewenang-wenang akan lenyap. Coba saudara lihat perjalanan sejarah dunia ini sudah membuktikan itu, saudaraku. Cepat atau lambat orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Itu sebabnya pastikan jangan pernah menabur kecurangan. Ya. Kemudian Amsal 11 ayat 18 bahasa Indonesia sehari-hari. Keuntungan orang jahat adalah keuntungan semu. Keuntungan orang yang berbuat baik adalah keuntungan yang sejati. Kalau saudara baca dalam terjemahan yang biasa, orang fasik membuat laba yang sia-sia. Tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Nah, jadi kalau kita tabur kebenaran,
kita mendapat pahala yang tetap, saudaraku. Kalau kita fasik, maka kita membuat laba yang sia-sia. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menarik itu disampaikan dengan soal keuntungan. Keuntungan orang jahat adalah keuntungan yang semu. Jadi kalau kita lihat orang jahat, dia main curang, terus dia dapat keuntungan yang besar, itu Alkitab catat, keuntungannya semu. Makanya jangan iri pada orang yang berbuat jahat. Jangan iri pada orang yang berbuat curang. Loh, dia curang, untungnya besar. Dia sogok, dia untungnya besar. Jangan iri sama mereka, sebab itu keuntungan semu, Alkitab catat. Tetapi keuntungan orang baik adalah keuntungan yang sejati. Artinya kalau kita menabur yang benar, maka kita mendapat pahala yang tetap. Tuhan itu adil, amin saudaraku. Jadi apa yang kita tabur itu yang kita tuai, itu yang Alkitab catat. Yesaya 3 ayat 10 sampai 11 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari lagi. Tuhan berkata, sampaikanlah kepada orang yang taat kepadaku bahwa mereka akan bahagia dan selamat. Untuk orang yang taat, bahagia dan selamat. Lalu mereka akan menikmati hasil jerih payahnya. Tetapi celakalah orang yang jahat. Mereka akan diperlakukan seperti mereka telah memperlakukan orang lain. Saudara, lihat ada aspek sosial relasional. Ada aspek hubungan dengan Tuhan. Ada aspek sosial relasional di dalam hukum tabur tuai. Mereka akan diperlakukan seperti mereka telah memperlakukan orang lain. Gak heran ada golden rule kan di dalam Injil. Matius 7 ayat 12. Ini terkenal sekali. Kita baca 1, 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita mau tanya rangkuman hukum Taurat, kasih. Terus kasih itu diartikulasikan dengan cara bagaimana? Tuhan Yesus kasih tahu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ini berlaku di dalam seluruh aspek hidup kita. Rumah tangga demikian. Kalau suami tidak pernah mengasihi istrinya, wajar saja kalau istrinya tidak menghormati suaminya. Kalau istri tidak menghormati suaminya, wajar saja kalau suaminya tidak mengasihi istrinya. Demikian hubungan anak dan orang tua. Kalau orang tua tidak memperhatikan anaknya dengan baik, wajar saja kalau anaknya jadi pemberontak. Demikian juga anak, kalau dia tidak menghormati orang tuanya, maka Tuhan yang akan menghukum anak itu. Itu Alkitab catat. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Sebab orang tua jarang untuk mengutuk anaknya, saudaraku. Nanti Tuhan sendiri yang berurusan dengan anak itu, saudara. Kemudian Galatia 6 ayat 8. Barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Tanyanya gini, kenapa tabur di dalam daging menuai kebinasaan? Kenapa tabur di dalam roh tuai hidup yang kekal? Jawabannya ada di Roma 8 ayat 6 kita baca. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi kalau kita menabur di dalam keinginan roh, bukan di keinginan daging, maka kita akan menuai kehidupan yang kekal, saudaraku. Tentu hidup yang kekal itu adalah anugerah Tuhan. Tetapi anugerah Tuhan itu tidak bisa didiamin. Anugerah Tuhan itu harus diresponi. Maka respon kita kepada anugerah Tuhan adalah waktu kita menabur di dalam roh. Respon positif kita terhadap anugerah Tuhan, respon yes terhadap anugerah Tuhan adalah waktu kita menabur di dalam roh. Tapi respon no terhadap anugerah Tuhan, respon tidak terhadap anugerah Tuhan adalah waktu kita menabur di dalam daging. So pertanyaannya, mau menabur di mana kita? Ada dua ladang di dalam diri kita. Ladang keinginan roh, ladang keinginan daging. Kita mau nabur di mana, saudaraku? Itu sebabnya Hosea 10 ayat 12a firman Tuhan mengingatkan, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Prinsip yang pertama adalah apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Prinsip yang kedua, menabur banyak, menuai banyak, menabur sedikit, menuai sedikit. Ini adalah prinsip yang kedua dari hukum tabur tuai. Menabur banyak, menuai banyak, menabur sedikit, menuai sedikit. Prinsip ini mengajarkan bahwa kuantitas taburan kita mempengaruhi hasil panen. Tidak mungkin kita menabur sedikit akan menuai banyak, saudaraku.
Banyak dalam pengertian kali sesuai dengan taburan itu. Nanti kita akan belajar prinsip yang ketiga, bahwa seringkali apa yang kita tabur akan dihasilkan lebih banyak oleh Tuhan. Sama seperti prinsip jagung. Satu biji jagung bisa menghasilkan banyak biji jagung. Nah, banyaknya itu bukan dalam arti seperti itu. Kalau itu dalam prinsip yang ketiga nanti. Tapi dalam prinsip ini bahwa menabur banyak, menuai banyak, menabur sedikit, menuai sedikit. Penekanannya adalah pada kuantitas taburan kita mempengaruhi hasil panen kita. Kalau kita banyak tanam, maka kita banyak panen. Kalau kita tidak banyak tanam, kita tidak banyak panen. Tindakan yang besar dan tulus di dalam hidup kita akan menghasilkan dampak yang signifikan, saudara. Jadi semakin besar tindakan tulus kita, maka cepat atau lambat semakin kita akan panen tindakan atau hasilnya yang signifikan. Cepat atau lambat, saudaraku. Itu sebabnya 2 Korintus 9 ayat 6 katakan begini. Camkanlah orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Menarik sebab konteksnya tentang pemberian persembahan. Saat itu Rasul Paulus ingin jemaat mengumpulkan untuk membantu jemaat yang lainnya. Disitulah dia menaruh firman Tuhan ini. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dalam Amsal 11 ayat 24-25 firman Tuhan mengajarkan suatu prinsip ekonomi yang agak lain memang, saudara. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Jadi kalau kita menabur dengan kemurahan hati, saudaraku, Tuhan tidak akan pernah berhutang. Tuhan pasti akan membuat kita memanen hasilnya pada waktunya. Ada orang yang begitu menghemat secara luar biasa, tetapi dia selalu berkekurangan. Tapi ada yang menyebar hartanya, dia bertambah kaya di dalam kemurahan. Saudaraku, Alkitab mengajarkan bahwa tindakan murah hati itu mengundang berkat Tuhan. Semua bilang, tindakan murah hati mengundang berkat Tuhan. Alkitab ajarin begitu, saudaraku. Amsal 22 ayat 9 firman Tuhan katakan, orang yang baik hati akan diberkati. Karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Semakin kau tabur banyak, semakin kau tuai banyak. Semakin kau tabur sedikit, semakin kau tuai sedikit. Prinsip ini mengajarkan bahwa kuantitas taburan kita akan mempengaruhi hasil panen. Jadi kalau kita memberi dengan murah hati, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Alkitab mencatat orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Lukas 6 ayat 38. Berilah kepada orang lain supaya Allah juga memberikan kepadamu. Kalian akan menerima pemberian berlimpah-limpah yang sudah ditakar padat-padat untukmu. Sebab takaran yang kalian pakai untuk orang lain akan dipakai Allah untukmu. Ini Lukas 6 ayat 38 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi berilah kepada orang lain supaya Allah juga memberikan kepadamu. Jadi hukum tabur tuai itu diajarkan di dalam konteks finansial ekonomi. Kalau kita banyak memberi dengan kemurahan hati, kita juga akan menabur. Dan yang memberikan hasilnya itu adalah Allah sendiri. Allah yang beri kepadamu. Saudara perhatikan yang menarik ya. Kita beri kepada orang lain. Tapi yang balas ke kita itu siapa? Bukan orang lain. Yang balas ke kita siapa? Tuhan. Berilah kepada orang lain supaya Tuhan memberikan kepadamu. Artinya apa? Tuhan mau kita menjadi saluran. Tuhan mau kita menjadi channel. Makanya YouTube itu penting. Kita ini jadi YouTube-nya Tuhan. Jadi your channel. Jadi channelnya Tuhan. YouTube itu kan pipa itu ya. Saluran. Jadi kalau kita jadi YouTube-nya Tuhan. Jadi channelnya Tuhan. Maka kita menjalani hukum tabur tuai itu, saudaraku. Apa yang kita beri kepada orang lain, Tuhan akan berikan kepada kita. Bahkan dikatakan kalian akan menerima pemberian berlimpah-limpah yang sudah ditakar padat-padat untukmu. Jadi saudara bayangkan kalau saudara beli beras ya, beras kiloan. Sudah ditimbang, udah agak penuh kan tuh waktu dia ngambil gini. Terus apa yang dia lakukan? Dia kasih gini.
Dia tidak mau kasih berlimpah-limpah. Nah, Alkitab bilang menerima pemberian berlimpah-limpah. Saudara tahu apa artinya berlimpah? Berlimpah itu dari bahasa Yunaninya perisos yang menunjukkan tumpah keluar. Waktu dia tumpah keluar, dia membasahi sekelilingnya. Itu perisos, berlimpah-limpah. Jadi waktu Tuhan memberikan berlimpah-limpah, itu sudah dipadat-padat sampai dia keluar dan meluber dan kita menjadi dampak bagi orang lain. Membasahi sekeliling kita. Alkitab lanjutkan, sebab takaran yang kalian pakai untuk orang lain akan dipakai Allah untuk. Bahkan bisa lebih lagi. Tuhan padatkan sampai berlimpah-limpah. Memberi dengan tulus membuka jalan bagi Tuhan untuk mengalirkan berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dalam Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Mari kita belajar menjadi orang yang murah hati, saudaraku. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, hasil panen selalu lebih banyak dari benih yang ditabur. Nah ini, perhatikan ya. Tadi yang pertama, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Lalu yang kedua, menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Nah yang ketiga, hasil panen selalu lebih banyak dari benih yang ditabur. Saudara tanam satu bibit bunga menghasilkan banyak bibit bunga. Saudara tanam satu butir jagung menghasilkan banyak jagung. Saudara tanam beberapa butir padi menghasilkan banyak butir padi. Hasil panen selalu lebih banyak dari benih yang ditabur. Prinsip ini menunjukkan bahwa Tuhan seringkali melipat gandakan hasil dari apa yang kita tabur, saudara. Tuhan memberikan hasil yang jauh melampaui dari apa yang kita tanam. Baik dalam kehidupan rohani maupun dalam kehidupan jasmani. Kalau kita ikut doa pagi setiap hari Senin sampai Jumat, kita buat 5 hari saja supaya Sabtu dan Minggu paginya kita bisa agak rehat. Karena kita harus imbang juga, saudaraku. Kalau kita terus membangun kebiasaan rohani ini, kita menabur kebiasaan yang baik ini, kita akan menuai. Karena kita sedang menabur di dalam roh. Dan kita akan menuai kehidupan di dalam roh itu, saudaraku. Kehidupan yang kekal. Secara jasmani gitu juga. Semakin banyak kita tabur, semakin banyak kita tuai. Dan bahkan Tuhan akan memberikan jauh melampaui dari apa yang kita sudah tanam. Dalam prinsip bahwa hasil panen akan selalu lebih banyak dari benih yang ditabur. Markus 4 ayat 20. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Saudara lihat dari dimensi spiritual, prinsip ini berlaku. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Semakin banyak kita tabur, semakin banyak kita tuai, dan hasil panen akan selalu lebih banyak dari benih yang ditanam. Jadi kalau kita menabur dengan baik, menabur dengan benar, maka hasilnya Tuhan akan lipatkan 30, 60, 100 kali lipat. Ini berlaku dalam semua aspek kehidupan kita, saudara. Hosea 8 ayat 7. Tadi aspek yang baik, aspek yang buruk ada juga. Jadi hati-hati kita menabur. Karena hasil panen selalu lebih banyak dari benihnya. Kalau kita tabur benih kejahatan, hasil panennya lebih banyak nanti kejahatannya yang kita terima. Makanya hati-hati dengan apa yang kita tabur. Hosea 8 ayat 7a, mari baca. Sebab mereka yang menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Kalau saudara baca konteksnya Hosea, itu adalah keruntuhan Israel akibat kedurhakaan mereka karena menyembah berhala. Mereka buat patung lembu emas dan itu buat Tuhan murka kepada mereka. Waktu mereka buat patung lembu emas, mereka sedang menabur angin. Dan akhirnya mereka menuai puting beliung. Mereka menabur dosa, mereka menabur perbuatan yang sia-sia. Itu menabur angin. Dan mereka menghasilkan kehancuran di dalam bangsa mereka. Bahkan kehancuran yang besar. Itu yang disebut menuai puting beliung. Jangan sampai kita menabur yang jahat. Maka perhatikanlah apa yang kita tabur. Kalau kita tidak mau menuai puting beliung, jangan menabur angin. Artinya jangan menabur yang sia-sia, jangan menabur perbuatan dosa. Itu yang ketiga. Cepat saja yang keempat. Yang terakhir. Waktu panen tidak selalu langsung. Amin. Waktu panen tidak selalu langsung. Prinsip ini mengajarkan bahwa hukum tabur tuai bekerja dalam kerangka
waktunya Tuhan. Dan seringkali membutuhkan kesabaran sebelum hasilnya terlihat, saudara. Jadi kalau kita sudah menabur, kita belum menuai, ingat hukum tabur tuai bekerja dalam kerangka waktunya Tuhan. Jadi waktu Tuhanlah yang terbaik. Makanya kita menyanyikan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita untuk menuai di dunia saat ini. Tapi kalau Tuhan mau, kita akan menuai di kekekalan jauh lebih besar. Karena ingat, setiap hasil panen selalu lebih banyak dari benih yang ditabur. Masalahnya waktu kita mau melihat hasil panennya, kita harus ingat prinsip yang keempat dari hukum tabur tuai. Waktu panen tidak selalu langsung. Waktu panen itu bekerja dalam kerangka waktunya Tuhan. Jadi percaya saja saudara, kita harus selalu setia sama proses. Dan kalau kita setia sama proses, cepat atau lambat hasilnya pasti manis, saudara. Panen itu tidak selalu instan. Diperlukan kesabaran dan ketekunan. Kalau kita baca dalam Pengkhotbah 3 ayat 1-2, mari baca sama-sama, 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ini kerangka waktunya Tuhan. Segala sesuatu ada masanya. Kalau padi kurang lebih 3 bulan. Kalau durian kurang lebih berapa? 3 tahun misalnya, maybe saya kurang tahu. Berapa bulan durian? Berapa tahun? Masing-masing ada waktunya saudaraku. Untuk segala sesuatu ada masanya. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Mungkin dalam hidup kita selama ini, kita sepertinya menabur terus tanpa menuai hasilnya. Mungkin kita nggak melihat hasilnya saat ini. Tapi ingat, Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia kepada prinsip hukumnya. Satu kali kita akan menuai, entah kapan itu, tapi waktu Tuhan adalah yang terbaik. Amin saudaraku. Galatia 6 ayat 9, firman Tuhan ingatkan ini juga. Sama-sama baca 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Kenapa dikasih ingat jangan jemu-jemu? Karena kita nggak tahu kapan panennya. Itu waktunya Tuhan, itu kedaulatannya Tuhan. Tapi Tuhan pasti menjanjikan kita akan panen pada waktunya. Dan panen itu selalu lebih besar daripada benih yang kita tanam. Kalau kita nggak menuai di dunia ini, kita akan menuai upah yang besar di sorga. Sebab apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Dan hasil panen akan selalu lebih besar dari benih yang kita tabur. Makanya jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya Tuhan, entah di bumi ini atau di kekekalan nanti, kita akan menuai. Amin saudaraku. Tapi dikasih syarat lagi. Jika kita tidak menjadi lemah, makanya jangan jemu-jemu. Nah saudaraku, Mazmur 126 ayat 5-6. Ini dibuat lagu ya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Ini bicara tentang pemulihan Sion, saudaraku. Pemulihan Sion berarti pemulihan Yerusalem baru. Artinya nanti itu akan kita terima di langit baru, bumi baru. Makanya ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kapan itu? Nanti saat Tuhan Yesus datang kedua kali membawa kita masuk ke langit baru dan bumi yang baru itu. Maka keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Kita yang menabur dengan air mata selama di muka bumi ini. Kita yang menderita, kita yang mengalami kesusahan. Tapi tetap setia kepada Tuhan. Tuhan berjanji kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin saudaraku. Mungkin di dunia ini kita menderita sakit fisik, sakit penyakit. Dan ada hukum-hukum yang mengikat kita. Tapi kalau kita tetap setia kepada Tuhan, kita akan memanen jauh lebih banyak dari benih yang kita tabur. Amin saudaraku. Kita akan pulang membawa berkas-berkasnya. Dan ini dalam konteks pemulihan Sion. Sebagai penutup, saya akan review kembali secara singkat. Hukum tabur tuai itu berlaku pada semua aspek kehidupan kita, baik jasmani maupun rohani. Tidak ada satupun dari kita yang lolos dari hukum tabur tuai ini. Aspek fisik,
aspek spiritual, aspek sosial, relasional, finansial, ekonomi, moral, etika, hukum, dan keadilan. Semua jelas terlihat di dalam 4 prinsip hukum tabur tuai ini. Yang pertama, apa yang ditabur itu yang akan dituai. Prinsip ini menegaskan bahwa hasil yang kita terima adalah konsekuensi langsung dari apa yang kita lakukan. Yang kedua, menabur banyak, menuai banyak. Menabur sedikit, menuai sedikit. Prinsip ini mengajarkan bahwa kuantitas taburan kita mempengaruhi hasil panen. Banyaknya taburan kita akan mempengaruhi hasil panen kita. Dan yang ketiga yang melengkapi prinsip hukum yang kedua itu, yaitu hasil panen selalu lebih banyak dari benih yang kita tabur. Prinsip ini menunjukkan bahwa Tuhan seringkali melipat gandakan hasil dari apa yang kita tabur. Dan prinsip hukum yang keempat yang merangkum semua itu dan membungkus semua itu, waktu panen tidak selalu langsung. Prinsip ini mengajarkan bahwa hukum tabur tuai bekerja dalam kerangka waktunya Tuhan. Dan seringkali membutuhkan kesabaran kita sebelum kita melihat hasilnya. Maka menaburlah yang baik. Kapan kita menuainya, serahkan pada waktu dan kedaulatan Tuhan. Mari menabur yang baik, amin. Saudara siap menabur yang baik, amin. Dalam semua aspek hidup kita. Dalam aspek spiritual, jasmani, dalam aspek rohani, dalam aspek hukum keadilan, dalam aspek finansial, ekonomi, dalam aspek relasional, sosial. Mari tabur yang baik supaya kita akan menuai yang baik pada waktunya. Mari kita berdoa.